أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apa kabar sahabatku semuanya, kaum muslimin muslimat dimanapun berada? Semoga sahabat semuanya selalu diberikan keberkahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberikan kesehatan lahir dan batin, dimudahkan segala urusannya, dibukakan segala pintu rezekinya, amin ya rabbal alamin. Jangan lupa sahabat semuanya hari ini untuk bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa pula untuk membaca salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahabatku semuanya yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini saya akan mengetengahkan materi dan membahas yaitu 9 dosa istri kepada suami yang dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa saja sih 9 dosa istri kepada suami tersebut? Mari sahabat semuanya kita bahas bersama-sama. Membina rumah tangga dalam sebuah keluarga menuju yang dicita-citakan bersama yaitu sakinah, mawaddah warahmah adalah kebahagiaan bagi setiap pasangan suami dan istri. Seorang istri memiliki tugas sebagai ibu rumah tangga dalam setiap keluarga. Oleh sebab itu para istri perlu mengetahui perbuatan-perbuatan yang oleh agama Islam dikatakan sebagai tindakan dosa istri kepada suaminya. Inilah 9 dosa istri kepada suami yang wajib diketahui. Yang pertama, tidak taat kepada suami. Istri yang taat kepada suami dengan catatan selama suami membimbing sesuai dengan ajaran Islam, insya Allah akan menumbuhkan rasa cinta, kasih sayang, serta kesetiaan suami kepada istri. Pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Rasulullah menjawab, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suami benci. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad. Yang kedua, menuntut kesempurnaan. Sudah kita pahami bersama bahwa di dunia ini hanya sementara dan tidak ada yang sempurna. Begitu pula jika seorang istri menuntut suami dengan kesempurnaan dalam kehidupan rumah tangga, maka seorang istri seperti itu akan mendapatkan peringatan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, mengingkari kebaikan yang dilakukan suami. Ketika seorang istri mengingkari kebaikan yang dilakukan oleh suami terhadapnya, maka seorang istri tersebut dikatakan kufur atas nikmat yang diberikan Allah melalui suaminya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini, dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Sahabat bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, akibat dari kekafiran mereka. Sahabat bertanya lagi, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Rasulullah menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami, mengkufuri kebaikan semuanya. Seandainya berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada suatu hal yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan mengatakan, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Yang keempat, tidak suka kepada keluarga suami.
Apabila seorang istri berupaya menjauhkan suami dari keluarganya atau tidak suka kepada keluarga suami, maka seorang istri sudah berdosa kepada suaminya. Dan yang terjadi dalam masyarakat kita sekarang ini adalah ketika seorang istri sudah menikah, maka perhatiannya harus dicurahkan kepada istrinya saja. Yang kelima, sahabat semuanya, mengungkit-ungkit kebaikan istri kepada suami. Tak sedikit istri yang sering mengungkit-ungkit kebaikan atau bahkan lebih tinggi derajat dirinya di hadapan suami. Hal ini bisa terjadi karena sudah bisa menghidupi dirinya sendiri meski tanpa diberikan nafkah oleh suami, sehingga yang terjadi adalah merendahkan kedudukan suami di mata istri. Dan hal ini bisa memicu pertengkaran dalam rumah tangga. Yang terjadi adalah seorang istri akan mengungkit-ungkit kebaikan yang dilakukan terhadap suami tanpa menyadari bahwasanya hal yang dilakukan tersebut merupakan suatu dosa yang amat besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, wahai para istri, hindari sebisa mungkin untuk mengungkit-ungkit kebaikan kepada suami, apalagi hal tersebut bisa merendahkan kedudukan suami dalam rumah tangga. Yang keenam, cemburu yang berlebihan. Dalam rumah tangga, rasa cemburu terkadang dibutuhkan sebagai bumbu untuk meningkatkan keharmonisan dalam keluarga, tapi dalam batas yang wajar. Rasa cemburu seorang istri terhadap suaminya menurut syariat Islam adalah ketika suami melakukan kemaksiatan sendiri seperti berzina, menzalimi istri, mengurangi hak-hak istri dan sebagainya. 7. Kurang bisa menjaga perasaan suami. Rasulullah pernah bersabda yang artinya, jika seorang istri menyakiti suaminya di dunia, maka calon istrinya di akhirat dari kalangan bidadari akan berkata, janganlah engkau menyakitinya. Semoga Allah mencelakakanmu, sebab ia hanya berkumpul sementara denganmu. Sebentar lagi ia akan berpisah dan akan kembali kepada kami. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Yang kedelapan, kurang bisa menjaga penampilan. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda yang artinya, sebaik-baik istri kamu ialah yang menjaga diri, lagi pandai membangkitkan syahwat, yaitu keras menjaga kehormatannya, pandai membangkitkan syahwat suaminya. Hadis riwayat Dailami. Tak jarang seorang istri mempunyai pemikiran bahwa jika sudah berumah tangga justru malah berpenampilan ala kadarnya, dan ini sangat berbeda jika masih lajang. Segala upaya dilakukan demi menarik perhatian dari seorang laki-laki. Hal tersebut malah berbalik ketika seorang wanita sudah menjadi seorang istri. Sebaiknya masih terus menjaga berpenampilan yang baik di depan suami. Karena dengan menjaga penampilan bisa membuat suami merasa lebih senang. Berpenampilan menarik bisa disesuaikan dengan porsi masing-masing, jadi tidak juga harus berkesan untuk dipaksakan. Yang kesembilan, keluar rumah tanpa seizin suami. Mungkin hal ini terkenal sepele di mata seorang istri, yakni keluar rumah atau bepergian tanpa seizin suami. Yang dimaksud keluar rumah adalah merujuk pada suatu tujuan tertentu. Misalnya adalah berkunjung ke tempat orang lain atau malah bepergian sendiri ke suatu tempat. Padahal kita tahu keluar batas dari rumah tanpa izin suami sangatlah tidak dibenarkan bagi seorang istri. Kecuali suami tidak berpesan dan tidak melarang keluar rumah karena harus menyiapkan makanan untuk anaknya sehari-hari. Jadi harus dipahami jika suami tidak melarang keluar rumah seperti membeli bahan makanan atau mengantar anak sekolah, hal ini tidak termasuk dosa kepada suami. Akan tetapi jika suami berpesan untuk tidak keluar rumah dalam kondisi apapun, seorang istri seharusnya mematuhi perintah suaminya. Sahabat semuanya, muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah 9 dosa istri kepada suami yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga sahabat semuanya yang sudah berkeluarga, keluarganya menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling membantu, juga saling memaafkan. Wallahu a'lam bishawab wal 'afu minkum. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih sahabat semuanya yang sudah support channel ini. Semoga sahabat semuanya dan keluarga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.